الله وبركاته. إن الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه أهل البدر والاستقامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Hadratil kiram jemaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fir ashril awakhir, di 10 hari terakhir ini adalah fase babak penentuan, bukan lagi babak seleksi dan penyelisihan, akan tetapi inilah babak-babak bagian penentuan daripada Ramadan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan instruksi puasa ini dengan diakhiri la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan anugerah kekuatan, hidayah dan taufik, sehingga kita mendapatkan keberkahan daripada 10 hari terakhir, di mana para ulama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan 10 hari terakhir bagian istimewa daripada Ramadan. Rahasia di mana malam Lailatul Qadar adalah di 10 hari terakhir. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mencari dan berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita Ramadan kali ini mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat demikian, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah fil Mawa'id, dalam salah satu kumpulan nasihat mau'idahnya, beliau berkata, inna suwama fir Ramadan qad intasofa, bila mana orang-orang yang sedang berpuasa Ramadan, mereka telah melewati pertengahan kedua Ramadan mereka. Faka'annahum, maka seolah-olah mereka kal faras fala tasbaku bil faras, maka mereka janganlah kalah dengan kuda yang sedang berlomba di arena pacuan kuda. Karena menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, yang mana beliau adalah salah satu murid emas daripada Asy-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah berkata, orang-orang yang sedang berpuasa Ramadan setelah mereka melewati pertengahan Ramadan mereka, maka jangan kalah dengan kuda, seperti kuda ini sedang berada di arena pacuan kuda. Karena kuda yang sedang berlomba ketika melihat garis finish, maka ia akan mempercepat langkahnya untuk menjadi pemenang. Demikian kita 10 hari terakhir ini adalah masa-masa kristalisasi. Siapa di antara mereka yang betul-betul diteguhkan imanan wahtisaba,
mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Namun sudah menjadi rahasia bersama, potret Ramadan Nusantara seperti demikian. 10 hari terakhir banyak peralihan keramaian. Beralihnya keramaian dari masjid pindah ke pasar. Beralihnya keramaian musola pindah ke mal. Berpindahnya keramaian tempat-tempat ibadah ke terminal, ke stasiun. Itulah yang menjadi problematika rahasia bersama potret Ramadan Nusantara. Padahal di 10 hari terakhir ini adalah momentum-momentum penentuan, sehingga betapa banyak riwayat hadis yang menggambarkan bagaimana mujahadah, bagaimana bersungguh-sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisi 10 hari terakhir Ramadan dengan aneka ragam ibadah. Salah satu riwayat tersebut diriwayatkan oleh Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di antara riwayat tersebut diriwayatkan oleh Sahihul Muslim di dalam Al-Jami' as-Sahihnya. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah meriwayatkan, sekaligus beliau adalah saksi mata bagaimana Ramadannya Rasulullah di 10 hari terakhir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Ibadahnya Rasul, kesungguhannya beliau di luar Ramadan itu berbeda kesungguhannya, semangatnya ketika beliau berada di bulan Ramadan. Sungguh berbeda semangatnya, gerak-gerik dan girohnya Rasul ketika memasuki Ramadan. Wa fi ashril awakhir minhu, dan ketika memasuki 10 hari terakhir, mala yajtahidu bi ghairihi, seakan-akan ibadahnya Rasul tiada bandingannya dengan waktu-waktu yang lain. Awal Ramadan berbeda Rasul ibadahnya dengan 10 hari terakhir Ramadan. Alasannya demikian, kenapa? Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, bila mana 10 hari terakhir datang kepada beliau, syadda mi'zarahu, maka Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggangnya sebuah kinayah, sebuah ilustrasi bahwa Rasul meningkatkan frekuensi, bukan dikendorin sarungnya. Kalau dikendorin sarungnya berarti sudah diturunkan frekuensinya, apalagi bukan dikendorin, dilepasin. Kalau sarung udah dikendorin, tanda mau beres sholatnya. Apalagi kalau orang sudah enggak pakai sarung, maka bukan mau ibadah, mau tidur. Rasul itu 10 hari terakhir syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, dikencangkan sarungnya. Wa ahla lailahu, dan Rasul menghidupkan malam 10 hari terakhir. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini bahwasanya wa fihi dalilun,
Dalam hadis ini menunjukkan sebuah dalil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashral awakhir min ramadhana bimazid ihtimam wa iqbali alal ibadah. Maka di 10 hari terakhir itu Rasul mengkhususkan ibadah di bagian malamnya. Malamnya dipakai ibadah, siangnya dipakai untuk istirahat. Qultu wa la yunafihil hadithul mutaqaddim annahu idza dakhala Ramadan yazidu min himmatihi wa nasyatihi wa syaddul mi'zar. Dan adapun yang dimaksud dengan Nabi mengencangkan ikat pinggang, bahwasanya fi ma'nal hadis al-jiddu fit ta'ah, Nabi bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Wa qad yakunu ma'nahu tizalun nisa'i wa tajannubi ghasyatihinna. Dalam hal ini ada sebagian para ulama memaknai ketika 10 hari terakhir Nabi bukan hanya ibadah, tetapi menjaga jarak dengan para istrinya. Nabi mengkhususkan 10 hari terakhir itu untuk khusus ibadah. Maka siang dan malamnya berbeda. Maka siang dijadikan waktu istirahat, malamnya dijadikan untuk waktu ibadah. Dan ini Nabi khususkan di 10 hari terakhir. Maka di berbagai masjid, di berbagai musola, qiyamul lail itu kebanyakan dilaksanakan di 10 hari terakhir. Orang tua nyebutnya malam likuran. Malam selikur, 2 likur, 3 likur, itu malam 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai akhir Ramadan. Terutama di malam-malam ganjil. Wa ahya lailahu, dan Nabi pun menjadikan malam 10 hari terakhir ini menjadi puncak dalam ibadahnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi gambaran kepada umatnya. Walau Nabi sendiri tahu rahasia daripada malam Lailatul Qadar, tetapi Nabi mengistilahkannya asyrul awakhir, mengistilahkan dengan 10 hari terakhir. Nabi tidak menyebutkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Bila mana beliau menyebutkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, khawatir umat ini salah paham, sehingga umat nanti akan memilih-milih menghidupkan malam Ramadan hanya di malam-malam ganjilnya. Karena itu Lailatul Qadar memang menurut jumhur mayoritas para ulama itu kemungkinan besar berada di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Akan tetapi tidak memungkinkan pula Ramadan itu Lailatul Qadarnya terjadi di malam-malam genap. Maka Rasul mencontohkannya tidak hanya beribadah di malam-malam ganjil, tetapi di 10 hari terakhir Ramadan. Nabi menggambarkan sekaligus mengajarkan kepada kita, seumpama 10 peluang kita isi, istilahnya kata kita ilok, masa 10-nya kita pasangin tetapi kagak ada yang dapat pisan. Pasti kalau kita masang 10-10-nya, tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sampai 29 kita pasangin, kita pantengin, bukan hanya di malam ganjil-ganjil saja, besar peluang ibadah yang kita laksanakan salah satunya pasti akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi
memberikan percontohan sampel bagaimana cara memburu Ramadan, tingkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, bukan hanya di malam-malam ganjil. Hadirin rahimakumullah, bagaimana Nabi mengawali ibadahnya di 10 hari terakhir Ramadan diriwayatkan dari Siti Aisyah pula, karena beliau adalah seorang rawi perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa demikian? Karena ada ruang-ruang privasi yang mana sahabat belum tentu tahu. Hanya istrinya Siti Aisyah mengetahui bagaimana tidurnya Rasul, bagaimana Rasul kalau di rumah, bagaimana Rasul kalau di kamar, bagaimana kalau Rasul berada dengan keluarganya, bagaimana sholat malamnya Rasul, yang menyaksikan ruang-ruang privasi itu yang mana para sahabat belum tentu mengetahuinya. Maka salah satu para perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selain beliau mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan, ternyata beliau pun membocorkan, memberikan gambaran bagaimana di 10 hari terakhir Rasul menghidupkan Ramadan. Waqtasala baina adzanaini, dan Rasul membiasakan diri di 10 hari Ramadan tersebut Rasul mandi di antara maghrib dan isya. Rasul tuh di 10 hari terakhir itu sunnah mandi antara maghrib dan isya. Sesudah buka puasa, sebelum kita taraweh, sebelum sholat isya, Rasul itu 10 hari terakhirnya beliau mandi. Bagaimana Rasul mengawali 10 hari terakhir daripada Ramadan? Rada-rada susah, rada-rada repot kalau kita mencontoh, menjiplak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Malam itu di dalam hitungan hijriyah dihitung malam itu dari mulai terbenamnya matahari. Maka Rasul itu sudah standby di masjid, iktikaf di masjid, menghidupkan 10 hari terakhir itu bukan hanya iktikaf di malamnya doang. Apalagi kayak kita. Kalau kayak kita mah jam 2 datangnya ke masjid. Rasul itu menghidupkan 10 hari terakhir bukan cuma jam 2 kayak kita. Rasul itu menghidupkan 10 hari terakhir bagaimana? Dari sebelum maghrib sudah standby di masjid. Karena malam itu dihitung dari terbenamnya matahari dari maghrib. Jadi sebelum maghrib Rasul itu sudah standby di masjid, sudah mulai iktikaf. Iktikafnya Rasul di Masjid Nabawi itu dari mulai sebelum maghrib. Sebelum maghrib sudah ada di masjid. Karena dihitungnya malam itu dari mulai terbenamnya matahari maghrib sampai fajar terbit subuh, dihitung 1 malam. 10 hari terakhir Rasul menghidupkan daripada malam-malam Ramadan dengan cara beriktikaf. Maka selain iktikaf Rasul wa aiqadha ahlahu, maka Rasul pun membiasakan waghtasala baina udhunaini, dan Rasul pun melaksanakan mandi. Al-muradu bil azanaini, yang dimaksud dengan 2 kali azan yaitu adalah azanul maghrib wal isya. Rasul itu antara maghrib dan isya mandi dulu. Kama fassarahu hadisu Ali radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana yaghtasilu bainal isya'aini kullalailah. Nabi itu biasa mandi setiap malam Ramadan, bukan hanya di 10 hari terakhir Ramadan. Rasul itu mandi antara waktu maghrib dan isya. Wa fi isnadihi wa fihi dalilun annahu yustahabbu. Dalam hal ini yustahabbu, disunahkan, dianjurkan, lil muslimin, bagi orang-orang muslim, sunnah al-ightisalu kullalailah, mandi di setiap malam, min layalil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Supaya apa? Supaya semangat. Maka Rasul itu mandi. Wa minal fuqaha man hamala dzalika ala layalil ashri kullihi. Hadirin rahimakumullah, wa ja'alal isya'a sahuran ay iktasara ala wajbatin wahidatin wa hiya sahur, wa fihi sya'nul ihtimam bi imarati ashril awakhir bil ibadah wa taqallul min syahwatid dunya. Maka Rasul pun iktikaf, menghidupkan daripada 10 hari terakhir itu sampai menjelang sahur. Kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta qabadahullahu ta'ala. Rasul iktikaf Ramadannya di 10 hari terakhir sampai Rasul menjelang wafat. Jadi sunnah beriktikaf di 10 hari terakhir. Rasul melaksanakan iktikaf ini hatta qabadahullahu ta'ala, sampai Rasul diwafatkan. Artinya sepanjang Rasul sehat, sepanjang Rasul masih hidup, Rasul tidak meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir. Kenapa demikian sampai beliau tidak pernah meninggalkan? Nah, amaliyah sunnah bagi umat, sholat duha sunnah, witir sunnah, qiyamul lail sunnah, tahajud sunnah. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sunnah itu bagi kita, bagi umatnya. Sholat duha sunnah, witir sunnah, tahajud sunnah, qiyamul lail, tarawih sunnah. Bagi umatnya hukumnya sunnah, bagi Nabi hukumnya wajib. Maka itulah mengapa alasannya riwayat hadis tentang tarawih, Rasul hanya melaksanakan 3 malam. Malam pertama sahabat ngikutin, malam kedua tambah banyak Masjid Nabawi, Rasul masih sholat. Malam ketiga sampai Masjid Nabawi kagak nampung, saking banyaknya sahabat mengikuti sholat malamnya Rasul di Masjid Nabawi. Ketika malam keempat sahabat sudah berkumpul, Rasul tidak keluar rumah menghampiri para sahabat. Bukan berarti Rasul tidak tahu bahwa para sahabat menunggu Rasul untuk melaksanakan sholat di malam Ramadan. Rasul berkata, sehingga subuh setelah Rasul sholat fajar, Rasul faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti aku tidak tahu bima sonatum, apa yang kalian lakukan malam tadi. Aku tahu kalian malam tadi berkumpul di masjid kan, sampai Masjid Nabawi sesak, enggak nampung malam keempat Ramadan itu. Kenapa kalian? Aku tidak mengkhawatirkan kalian, walakin khasyitu an tufrada alaikum, tetapi aku khawatir
sholat yang dilakukan selama 3 hari tersebut, jika aku malam keempat datang melaksanakan sholat, saya khawatir sholat itu diwajibkan kepada kalian, fata'azzazu, maka kalian tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Maka di malam keempat Nabi tidak keluar rumah. Nabi sholatnya tidak dengan para sahabat. Nah, kejadian ini betapa banyak disalahpahami. Bagaimana salah pahamnya? Loh, Rasul aja sholat tarawihnya cuma 3 malam, sisanya mah di rumah. Loh, jangan-jangan yang tarawihnya di rumah gara-gara ini. Rasul aja tarawihnya cuma 3 malam, sisanya Rasul di rumah. Rasul di rumah itu bukan berarti tidak mau ke masjid, bukan berarti tidak mau berjamaah. Kalau memang di masjid tarawih itu nggak boleh, maka dari awal pasti Rasul udah melarang. Dari malam pertama, seumpama sholat tarawih enggak boleh di masjid dan tidak boleh berjamaah, dari malam pertama pasti Rasul sudah melarang. Enggak boleh ikut-ikutan, kalian masing-masing saja. Tetapi dari malam pertama sahabat ngikutin, malam kedua sahabat tambah banyak, malam ketiga sahabat tambah membludak, dari malam ketiga tidak ada larangan. Ini menunjukkan memang seyogianya, afdol utamanya sholat tarawih, satu, dilaksanakan berjamaah, yang kedua dilaksanakannya di masjid. Nabi sholatnya di rumah bukan berarti tidak mau berjamaah, tapi Nabi khawatir sholat tarawih yang sudah terlaksana 3 malam itu khawatir jadi wajib kepada umat. Kalau sudah diwajibkan, repot kita untuk melaksanakannya. Betul apa betul? Yang sunnah saja sekarang banyak yang macam-macam. Ada yang 1/4 selesai, ada yang setengah selesai, ada yang baru 2 rakaat doang udah selesai. Sisanya di rumah aja katanya. Begitu. Belum tentu di rumah, nah kalau udah ke rumah, ya ilah, udah pasti megang remote nonton TV. Maka Rasul bukan berarti tidak mau berjamaah. Maka di dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyinggung para sahabat yang pada saat itu mereka tidak menuntaskan sholat qiyamul lail tarawihnya. Ada yang sebagian pulang duluan. Jamaah sholat udah ada ini. Mana hadisnya? An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini kejadian di malam pertama, Pak. Di malam ketiga kejadiannya. Malam pertama sahabat ngikutin, malam kedua sahabat ngikutin, malam ketiga tambah banyak, tapi tambah banyak terseleksi. Ada yang selesai sampai akhir, ada yang tengah-tengah, bahkan dari awal capek katanya pulang aja. Ada hadisnya ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza shallama al imam, bila mana seseorang laki-laki, seseorang sholat bareng dengan imam, fi qiyamil laili, dalam sholat malam Ramadan, hatta yansorifa, sampai imamnya selesai, makmumnya selesai. Imamnya selesai, makmumnya selesai. Kalau imam belum selesai, makmumnya jangan selesai. Betul. Gambarannya kalau kita naik angkot, kita naik angkot, yang nentuin angkot berhenti di mana yang nentuinnya supir apa penumpangnya? Yang nentuinnya. Kita naik angkot nih, naik angkot.
naik angkot ke Pondok Gede dah umpamanya 44 tuh 44 ya apa 02 ke Pondok Gede dah kita naik angkot, yang nentuin di mana berhenti itu angkot supir apa penumpang? Yang nentuinnya bang kiri, yang nyebutin kiri berhenti itu siapa, supir apa penumpangnya? Penumpang. Kalau di dalam angkotan yang memberhentikan menstop angkot itu supir apa penumpangnya? Penumpang, tetap penumpang. Bang kiri, kiri berhenti. Kalau dalam angkot, kalau dalam ibadah, kalau dalam sholat yang memberhentikan lanjut atau tidaknya sholat, yang memberhentikan makmum atau imam? Makmum atau imam? Imam. Kalau imam masih terus, makmumnya kurang kencang. Kalau imamnya terus, makmumnya terus, jangan pulang. Imamnya aja masih terus, kalau imamnya selesai, makmumnya selesai. Oh, imamnya selesai, jangan imamnya belum selesai, makmumnya selesai. Ini kejadian di malam ketiga zaman Nabi. Ketika Rasul sholat, sahabat pada pulang separuh sebagian. Setelah kejadian itu Rasul berkata, innar rajula idza shalla ma'al imam, bila mana seseorang sholat bermakmum dengan imam, hatta yansharifa, sampai selesainya sholat itu imam, kutibalahu qiyamul lailah, maka dituliskannya baginya pahala seakan-akan beribadah sepanjang malam. Oh, gitu. Maka kalau kita pengen mendapatkan pahala qiyamul lail di Ramadan, caranya ikuti sholat taraweh sampai kurang kencang. Ikuti sholat taraweh sampai selesai, imamnya selesai, kita selesai. Etikanya kan begitu, imamnya selesai, kita selesai. Jangan imam belum selesai kita, ada begitu? Ada, makanya Rasul nyebut ini memang kejadiannya begitu. Ada, Rasul memotivasi. Bagus nggak? Bagus, tetapi tidak sempurna. Rasul mengatakan, innar rajula idza shalla al imami hatta yansarifa, jika seseorang sholat dengan imamnya hingga selesai, maka dituliskannya baginya pahala seakan-akan ibadah sholat sepanjang malam, dengan cara sholatnya hingga selesai dengan imam. Setahun sekali, Pak, setahun sekali ini ya tuh, setahun udah mas, setahun sekali, iya sekali udah mah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf sampai Rasul diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul iktikaf, Rasul mengajak keluarganya, mengajak istrinya, membangunkan keluarganya. Jadi bila mana seorang suami beriktikaf, seorang suami sholat, dianjurkan mengajak anak istrinya ikut serta. Oh, Pak. Maka Rasul itu bukan hanya beliau sendiri sampai wafatnya iktikaf, tetapi Rasul pun wa'aiqadha ahlahu wa iyalahu. Rasul membangunkan keluarganya, ngajak keluarganya, ngajak para istrinya untuk sama-sama beriktikaf. Ketika Rasul masih hidup sampai Rasul wafat, Rasul bukan hanya iktikaf sendiri,
tapi Rasul iktikafnya bareng-bareng dengan keluarganya. Seumpama Bapak diagendakan, Bu, nanti malam 27 kita iktikaf yuk ke Atin, boleh nggak Pak? Boleh, sunnah Rasul itu. Iktikafnya bareng-bareng sekeluarga. Tanggal 27 ke Atin, tanggal 25 ke Istiqlal, tanggal 23 ke Masjid Putih Depok, tanggal 21 deket dah Nurul Huda. Diajak semuanya. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasul wafat, nah ini yang saya ditanyakan, Pak Ustadz, boleh nggak perempuan ibu-ibu iktikaf di masjid tanpa izin suaminya? Padahal suaminya masih ada, anaknya di rumah, suaminya di rumah, istrinya iktikaf ke masjid. Bagaimana ketentuannya perempuan iktikaf tanpa suami, tanpa bimbingan mahramnya, padahal ada kewajiban untuk melayani keluarga? Lihat kembali hadisnya. Hadisnya lihat. Istri Rasul, keluarga Rasul itu diikut sertakan ketika Rasul masih hidup. Rasul masih hidup, maka para istri keluarganya diajak sama-sama iktikaf. Yang memberikan izin siapa? Rasul yang mengizinkan. Tapi ketika Rasul sudah wafat, bagaimana ummahatul mukminin, para istri Rasul setelah Rasul wafat? Sebelum Rasul wafat, Rasul mengajak para istrinya. Artinya kalau enggak diajak, berarti istri Rasul di rumah aja. Artinya seorang perempuan jika memiliki keluarga, jika memiliki suami, jika suami tidak mengizinkan, jangan iktikaf di masjid. Iktikaf itu hukumnya, iktikaf hukumnya sunnah, melayani suami hukumnya kurang kenceng Baji. Iktikaf hukumnya iktikaf hukumnya sunnah. Ngurus keluarga, ngurus suami hukumnya, jangan yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah. Selama masih ada portal, ada izin suami, kalau suaminya mengizinkan nggak jadi masalah. Tapi kalau kata suaminya, nggak usah Bu, di rumah aja, nyiapin sahur gue ibadah, malam Jumatan gue ibadah, ngurus keluarga ibadah, ngurus suami ibadah, bahkan itu sebuah kewajiban seorang istri. Bila mana kata suami, nggak usah Bu, di rumah aja, pahalanya sama gedean, udah berarti di rumah aja. Nah, inilah yang terjadi ketika Rasul masih hidup, maka para istri keluarga Rasul diikut sertakan beriktikaf sunnah di 10 hari terakhir. Setiap suami sunnah mengajak iktikaf semua anggota keluarganya. Ini adalah sunnah Rasul. Selanjutnya, wahada yadullu, hadis ini menunjukkan ala dukhulihi fil i'tikaf. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi memulai i'tikafnya qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, Rasul sudah standby di masjid Lailatul Hadiyah wal Ishrin, di malam 21. Umpama sekarang tadi malam 21, berarti maghrib kemarin Rasul itu membiasakan sebelum maghrib
sudah berada di masjid iktikaf, mulainya startnya dari maghrib Nabi beriktikaf di masjid. Wa illa, jika dengan demikian iktakafa asyron, tentu Rasul beriktikaf selama 10 hari di akhir Ramadan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanbihun, sebuah peringatan. I'tikaful ashril awakhir min Ramadan sunnatun mustahabbah. I'tikaf di 10 hari terakhir adalah sunnah yang amat dianjurkan. Illa annaha, nah ini Pak yang perlu ditegaskan, iktikaf di 10 hari terakhir itu sunnah yang amat dianjurkan fi haqqiman, bagi seseorang lam yatruk bisababihi naf'an muta'addiyan ilal ghair. Dianjurkan iktikaf di 10 hari terakhir itu bagi seseorang yang dengan iktikafnya tidak ada kewajiban yang terbengkalai. Saya ulangi, iktikaf 10 hari terakhir itu sunnah yang dianjurkan bagi seseorang yang jika dengan iktikafnya tidak ada kewajiban yang terbengkalai. Tapi kalau seseorang iktikaf di 10 hari terakhir, laki ataupun perempuan, tapi jikalau dengan iktikaf urusan berantakan, kerja berantakan, kerja bakal kesiangan, kerja takutnya di SP2, seorang istri berantakan ngurus anak, ngurus rumahnya, jangan iktikaf. Cukup dia standby di rumah saja, itu sudah menjadi kewajiban dan lebih utama. Maka sunnah iktikaf di 10 hari terakhir itu bagi seseorang yang jikalau dengan iktikafnya tidak ada kewajiban yang terbengkalai. Jika seorang istri beriktikaf di 10 hari terakhir dan jikalau dengan iktikafnya anak-anak nggak keurus, sahur nggak ada yang nyiapin, sahur nggak ada yang ngangetin, keluarga nggak ada yang bangunin, nggak ada yang ngurus kebutuhan suaminya, jika banyak kewajiban yang terbengkalai dengan iktikaf tersebut, tidak dianjurkan kepada mereka. Maka Nabi ketika iktikafnya ajak keluarganya semuanya. Artinya, masalan man yaqumu bi ta'limin nasi aw mudawamatihim aw qada'il hawajil muhtaji minan nisa, seperti orang yang memiliki pekerjaan pelayanan publik. Kalau seumpama orang yang punya kerja esok hari, kerjanya sibuk, melayani orang banyak, melayani kebutuhan orang banyak, dan jikalau dia iktikaf besok kerja berantakan, jangan. Tidak boleh amaliyah sunnah itu mengalahkan yang wajib. Maka di dalam hal ini mustahabbun liman lam yatruk bisababihi naf'an muta'adiyan. Maka istri Rasul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau beriktikaf karena memang Rasul sudah wafat. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini bukan hanya kita memburu keberkahan daripada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, akan tetapi salah satu yang paling penting di antara ibadah puasa kita adalah bagaimana kita menyempurnakan puasa kita. Man shoma Ramadhana walam yuaddi zakatahu fasawmuhu mudabdabuna bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa
sudah lelah, sudah dia menahan lapar, haus dan dahaga selama 30 hari, walam yuaddi, tetapi dia tidak membayar zakat. Hati-hati nih, sebelum mudik pastikan dulu kita sudah membayar zakat. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan tetapi dia tidak menunaikan zakatnya, fasaumuhu, maka status puasanya mudabdabun, terombang-ambing antara langit dan bumi, tidak sempurna ibadah puasanya. Maka ibadah puasa itu disempurnakan bukan hanya dengan meraih malam Lailatul Qadar secara zahiriyah, secara fisik. Sempurnakan puasa Ramadan dengan pembayaran zakat fitrah. Rasul dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah. Pertanyaannya, Rasul zakatnya di Madinah apa di Mekah, Pak? Saya ulangi, Rasul lahirnya di kota Mekah, pindah hijrah ke Madinah. Rasul bayar zakat fitrahnya di Madinah apa di Mekah? Di Madinah. Jangan bawa zakat fitrah ke kampung halaman. Di mana kita nanam padi, di mana kita kerja, di sanalah kita bayar zakat. Jangan sampai tetangga yang nunggu-nunggu, mana ya Pak Haji belum ngirim zakat ini. Biasa tiap tahun saya dapat zakat fitrah ini, tapi belum dikasih ini. Ternyata zakatnya dibawa ke kampung halaman, tetangga gigit-gigit jari. Maka Rasul mengajarkan, Rasul brojol lahirnya di Mekah, hijrah domisilinya di Madinah, maka Rasul bayar zakatnya di Madinah karena Rasul bertetangga dengan orang Madinah, bergaul dengan orang Madinah, bersahabat dengan orang Madinah, bertransaksi dengan orang Madinah, berkomunikasi dengan orang Madinah, bergaul dengan orang Madinah. Zakatnya di Madinah, jangan di Mekah. Maka dianjurkan bayar zakat kita di tempat domisili, jangan di kampung halaman. Di kampung halaman bagian mereka-mereka yang ada di kampung kita. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban zakat itu boleh dengan kita bayar dengan beras, silahkan. Dengan nominal konversi, silahkan. Jangan saling menyalahkan dan merasa paling benar. Jangan sampai panitia pun maksain. Ada orang mau bayar zakat pakai beras, mohon maaf Pak, kami panitia tidak menerima beras, menerima uang aja. Nggak boleh. Yang bawa uang bayarnya pakai uang, yang bawa beras bayarnya pakai beras. Jangan orang bawa uang kita paksa supaya pakai beras, biarin. Zakat yang pakai beras sah, yang pakai uang juga sah. Jangan sampai umat ini menduga zakat hanya sah pakai beras saja. Ketika mereka membawa uang, assalamualaikum panitia, saya mau bayar zakat tapi pakai uang, mohon maaf Pak, pakai beras aja. Emang dia bayarnya mau pakai uang, gak usah dirubah pakai beras, karena memang niatnya bayar zakat pakai uang, ya pakai uang. Karena kedua-duanya boleh, yang pakai zakat boleh, yang pakai beras boleh. Maka
bagusnya memang utamanya yang pakai nominal konversi lebih afdol, lebihkan harganya dari harga beras, dilebihin dikit. Seumpama seharusnya kita bayar zakat kalau pakai beras itu seharga 45.000, kita lempengin dah 50.000, atau lebih mantap lagi umpamanya Pak Haji mah, saya mah tiap hari makannya pakai beras pandan wangi, dah bayarnya bukan 45.000, bayarnya 70.000. Kenapa? Makannya pakai beras pandan wangi. Jangan tiap hari makannya restoran, tapi ketika bayar zakat pakai beras raskin, kagak nyambung itu. Ketika hidupnya high class, ketika hidupnya hari-hari gayanya wah minta ampun, tapi ketika zakatnya waduh ilaha illallah, pakai harga beras yang murah, jangan, nggak boleh. Maka zakat itu jangan ikuti standar, itu mah yang premium. Tapi jikalau kita kebutuhan memang secara kita tinggi kebutuhannya, maka zakat konversinya harus lebih tinggi, jangan sama dengan orang lain. Umpama di masjid kita per orang 50.000, itu premium. Premium. Jikalau kita makan sehari 4 kali, 3 kali seminggu restoran, yang begini yang 50.000, kalau bisa 70.000. Kenapa? Kebutuhan gaya hidupnya berbeda dengan orang lain. Maka jika seseorang seumpama hariannya kebutuhan makanannya melebihi daripada zakat untuk berzakat, maka seyogianya utama afdolnya bayar zakatnya jangan ngepas, lebihin daripada batas minimum pembayaran zakat, agar tidak ada was-was untuk pembayaran zakat supaya lebih sempurna. Maka sempurnakan Ramadan dengan pembayaran zakat. Waj'alna minal aizin wal faizin wal makburin. Mudah-mudahan puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan pembayaran zakat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.